Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zulqaidah ini masuk kategori arba'atun hurum, bulan-bulan yang dihormati, bulan agung. Bahkan pesan dalam ayat itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadhihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karam wa ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah azuma sya'nuh, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salawatullahi wa barakatuh. Faqala subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai segenap manusia, makanlah dari makanan yang terdapat di bumi ini yang halal lagi baik, dan jangan kalian mengikuti bisikan syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu bagi kalian merupakan musuh yang nyata. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan, kita hormati pimpinan DKM Masjid Raya Baitur Rahman, imam masjid kita, muazzin dan seluruh takmirnya. Teriring doa kita, mudah-mudahan pada subuh ini beliau-beliau dan kita semua tengah mendapatkan rahmat, kasih sayang, tatapan, serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu pilihan waktu yang mulia yang Al-Quran menyebut dalam surah Al-Isra adalah waktu Quran Al-Fajr. Derasnya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan baik di Makkah, ayat-ayat Makkiyah ataupun Madinah, ayat-ayat Madaniyah adalah pada detik-detik waktu subuh ini, waktu fajar ini. Terlebih kita berada sekarang di bulan Zulqaidah, satu bulan yang mungkin kita tidak menilai bulan ini memiliki keistimewaan. Padahal bulan ini di dalam surah At-Taubah ayat 36 disebut sebagai salah satu bulan arba'atun hurum. Zulqaidah ini masuk kategori arba'atun hurum, bulan-bulan yang dihormati, bulan agung. Bahkan pesan dalam ayat itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman atas diri kalian. Jangan berbuat dosa di bulan ini. Dan bulan ini juga dalam surah Al-Baqarah 197 tadi imam kita membacakan ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana kisah dan peran Nabi Ibrahim untuk membangun Makkah, membangun manasik haji, doa-doa beliau untuk tanah suci. Maka inilah bulan yang disebut dalam ayat itu termasuk Ashhurun Ma'lumat. Zulqaidah ini satu dari 3 bulan
yang disebut Al-Quran sebagai bulan-bulan yang dimaklumatkan. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, dan Ashhurum Ma'lumat itu ada 3, yaitu Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Bisa jadi kita tidak memposisikan bulan ini sebagai bulan istimewa, tapi sungguh kalau kita melihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ayat ini, maka kita baru merasa bahwa hari-hari ini tanggal 22 Zulqaidah, artinya 7 hari lagi kita memasuki bulan terakhir, akhir tahun, bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Dan 7 hari lagi insya Allah kita akan sampai pada hari-hari 10, Al-Ayamul Ashur. Ini luar biasa, ini lebih hebat, bahkan para ulama mengatakan dari hari-hari Ramadan, di mana hadis-hadisnya sangat kuat. Imam Bukhari dan Abu Daud menyatakan hadis Rasulullah SAW, sebentar lagi kita akan memasuki 1 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur, bisa menunaikan amanah-amanah kita dengan baik. Di mana amal-amal baik pada 10 hari nanti tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, Nabi mengatakan tidak ada hari yang lebih dicintai Allah daripada Al-Ayamul Ashur itu. Min hadhil ayyamil ashur, hari 10. Bahkan ketika sahabat bertanya bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad, Nabi mengatakan masih kalah jihad itu. Dan ketika Nabi ditanya kembali, Nabi mengatakan kecuali ada seseorang, ya, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tapi falam yarji min dzalika syai', kecuali kalau seorang yang berjuang untuk agamanya, jiwanya, hartanya ia kerahkan, kemudian ia tidak kembali lagi, nyawanya hilang, semua harta asetnya dan semua perlengkapan yang ia bawa, yang ia kerahkan itu juga sama sekali habis. Nah, itu baru setara katanya. Jadi Al-Ayamul Ashur ini mudah-mudahan akan kita masuki. Bahkan di hadis yang lain Imam Ahmad meriwayatkan di hari-hari itu tidak ada hari yang lebih Allah cintai. Maka Rasulullah mengajak kita untuk pada hari-hari itu fa'aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Kita diminta untuk bertahmid, bertahlil, dan banyak bertakbir kepada Allah. Yang berada di tanah suci, mereka tengah banyak membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita diminta untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan catatan kecil dalam kultum subuh yang singkat ini di hadapan kita semua, dan ada mendampingi saya salah satu direktur dari Bank BSI, Bapak Haji Anton, ya, dan teman-teman. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat buat kita sekali. Catatan-catatan penting tentang bulan ini, jamaah sekalian, di samping istimewa disebut bulan Zulqaidah ini, Rasulullah juga memilih bulan ini sebagai bulan beliau menunaikan umrahnya. Rasulullah itu berumrah, ya, kurang lebih 4 kali, dan 4-4-nya umrah beliau itu di bulan Zulqaidah, ya. Bulan Zulqaidah di tahun 6 Hijriah beliau melakukan umrah Hudaybiyah. Kemudian beliau tahun ke-7 Hijriah Umratul Qadha. Kemudian beliau pada tahun 9 Hijriah, ya, itu menunaikan umrah dalam rangka juga sekaligus Fathu Makkah. Dan umrah terakhir itu ketika beliau melakukan Hajjatul Wada. Beliau memilih umrahnya di bulan Zulqaidah, tidak di bulan yang lain. Catatan lain,
bahwa bulan ini begitu dihormati karena semua kabilah-kabilah di Makkah dan sekitarnya, bahkan di Saudi Arabia, menjadikan bulan ini sebagai bulan perdamaian, bulan gencatan senjata. Bahkan mereka memilih bulan ini sebagai bulan di mana mereka kembali berdiam, mereka kembali pulang ke tempat mereka masing-masing, ke rumah mereka masing-masing, ke kemah mereka masing-masing. Mereka duduk dengan tenang. Makanya bulan ini disebut dengan Zulqaidah. Itu ada dua kata, Zu dan Al-Qaidah. Zu artinya memiliki, mempunyai. Al-Qaidah dari kata qa'ada, yaq'adu, qaidah, maq'ad, artinya tempat duduk, tempat tinggal. Jadi dipilih sebagai waktu untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing. Untuk apa? Karena mereka sebentar lagi mempersiapkan puncak akhir tahun. Puncak akhir tahun bagi umat Rasulullah saat itu adalah persiapan haji. Jadi mereka kembali dari perantauan, dari berbagai macam ikhtiar bisnis, usaha, bahkan peperangan dan lain-lain, kembali ke kabilah-kabilah, kembali ke lingkungan mereka masing-masing, kembali ke klaster-klaster kabilah mereka masing-masing untuk mempersiapkan akhir tahun dalam rangka mereka menunaikan ibadah yang sangat besar. Untuk mereka, umat sebelum Rasulullah menjadikan bulan ini sebagai bulan puncaknya pameran, ya, tentang kekuatan-kekuatan mereka, budaya mereka, dan perdagangan mereka. Jadi Zulqaidah ini ada kaitannya juga dengan muamalah, dengan tijariyah, maliyah, iktisadiyah, dengan perdagangan, dengan keuangan, dan juga dengan transaksi ekonomi. Sejarah mencatat setiap bulan ini satu bulan penuh pada masa lalu itu, pameran, pagelaran, pertunjukan kekuatan suku-suku itu dilakukan. Tanggal 1 sampai tanggal 20 itu dilakukan besar-besaran di satu pasar yang saya yakin kita semua pernah membaca sejarah Islam, namanya Suku Ukaz, Suq Ukaz, Pasar Ukaz. 20 hari berturut-turut semua kabilah menampilkan apa yang mereka banggakan di pameran besar itu. Ya, kira-kira kalau pasar Ukaz itu, kalau kita pernah ke Taif, itu 10 mil dari Taif. Ya, Taif kan puncak, itu dingin sekali itu Taif, seperti Takengon itu. Ya. Kemudian penutupnya 10 hari, ya, 10 days, ya, itu di pusat perdagangan namanya Majinnah. Dan di sini biasanya syair-syair, syair-syair itu ditampilkan itu. Teristimewa pada bulan ini hanya bulan Zulqaidah, maaf, yang disebut, ya, secara khusus. Kalau kita melihat surah Al-A'raf 142, ya, secara khusus disebut salasina lailatan. Ketika Allah menjanjikan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menerima Taurat, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamna bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Allah berfirman, aku telah menjanjikan kepada Musa untuk menerima Taurat setelah 30 hari. Wa atmamna bi ashrin, kemudian kami sempurnakan, kami tambahkan 10 hari lagi. Fatamma miqatu rabbih, maka sempurnalah batas waktu dari Tuhannya Musa, dari Allah, arba'ina lailatan, ay arba'ina yauman, yaitu 40 hari. 30 hari disebut bulan ini oleh Al-Quran salasina lailatan, 30 malam, 30 hari. Dan disebut Al-Ayamul Ashru 1 sampai 10 Zulhijjah itu sebagai atmamna, kami sempurnakan. Sebagai catatan kecil jamaah yang kami muliakan, Al-Quran menyebut kata malam itu dengan 2 lafaz, lailun dan lailatun. Maknanya sama, malam.
Tapi kalau lailun itu maksudnya adalah durasinya, waktunya. Lailun, misalnya dalam firman Allah, wal laili idza saja, demi waktu malam ketika mulai gelap. Malamnya, waktunya, karena ada waktu siang. Tapi kalau ditambah dengan tak marbutah, lailatul, itu bukan waktunya, tapi rahasia yang ada di waktu itu, keistimewaan yang ada di waktu itu. Al-Qadar, Allah menyebutnya Lailatul Qadar, bukan malamnya, tapi rahasia malam itu. Begitupun dalam ayat ini. Jadi ada rahasia-rahasia Allah di bulan Zulqa'dah yang sayangnya kita kurang hargai ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, siapa yang beramal baik pada bulan-bulan ini, termasuk bulan-bulan ya arba'atul hurum, maka pahalanya bertambah besar. Siapa yang berbuat dosa pada bulan ini, termasuk dosa-dosa muamalah yang kita seringkali lupa, dosa-dosa dalam transaksi, itu juga dosanya lebih besar. Untuk itu hadirin rahimakumullah, mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu pada bulan yang mulia ini, dan insya Allah akan kita masuki bulan Zulqa'dah. Salah satu yang menjadi hal prinsip pada bulan ini adalah kita diminta untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Karena halal dan thayyib ini sebetulnya tanpa reserve, tidak bisa ditawar. Tidak hanya makanan konsumsi, tapi juga transaksi, tapi juga produksi, tapi juga distribusi dan lain sebagainya. Al-Quranul Karim menyebutkan akan datang satu zaman, mungkin sudah masuk di zaman ini. Nabi menyebutnya pada abad ke-6. Sekarang sudah abad 21. Kata beliau, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadzal mal aminal halal au minal haram. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, ini hadis sahih. Akan datang nanti menimpa umatku tidak lagi peduli dia mendapatkan rizki, menggunakan rizki itu apakah halal atau haram. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa persoalan halal haram ini bisa berdampak serius pada semua yang kita lakukan. Tidak hanya pada ibadah kita, tidak hanya pada doa kita yang sulit diterima, tapi bisa jadi nanti pada status kita, apakah kita ma'al mukminin atau bukan lagi mukminin. Karena Allah dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat 275 sampai 281 itu menyebut beberapa kali. Jadi orang-orang yang melakukan transaksi ribawi itu, mereka itu bukan lagi mukmin, bahkan mereka itu berperang dengan Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita hindari. Hadis Nabi SAW saya yakin pernah dikaji di masjid ini oleh para tengku, para abu, guru-guru kita, mu'alim kita. Ini mungkin closing penutup karena sudah jam 6. Dari sini biasanya kita kan ke kopi-kopi lagi, ke nasi uduk gitu ya. Kata Rasulullah, ada seorang laki-laki sudah panjang usianya, sudah luas pengalamannya, begitu hebat ibadahnya. Kalau malam ia sujud, ia menitikkan air mata, ia mengangkat tangannya di tengah keheningan malam, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, dengan doa-doa panjang yang lirih, yang menitikkan air mata. Tapi wamat amuhu haram, makanannya haram. Wamal basuhu haram, pakaiannya diberi dari rizki yang haram. Wa ghudhiya bil haram, setiap hari transaksinya haram. Fa anna yustajab, bagaimana Allah bisa menerima doanya, ibadahnya, dan semua hal yang ia lakukan kebaikan itu? Bayangkan, ini gambaran ekstrim seorang yang soleh, yang senior, yang sepuh, yang abid, tapi kalau ia tidak memperhatikan yang halal dan thayyib, maka semua sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita
tidak mengindahkan sesuatu yang halal, paling tidak ada 7 akibat besar yang dialami oleh kita, oleh siapapun. Yang pertama, berarti ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah memintanya untuk hanya memilih yang halal lagi thayyib, tapi ia sengaja untuk tidak memilih itu. Yang kedua, pasti semua amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pernyataan Rasulullah dalam hadis-hadis sahih mutawatir. Berikutnya, maaf, badan yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih baik, lebih dekat, lebih utama tempat. Kita tidak ingin anak-anak kita juga mengkonsumsi, membentuk struktur anatomi tubuh mereka, mereka tumbuh dewasa, tapi mereka mengkonsumsi dari rezeki kita yang tidak halal. Mereka akan sulit untuk menjadi hamba-hamba Allah yang khusyuk, yang ikhlas, yang saleh, yang semangat dalam berjihad, dalam berjuang. Orang yang tidak mengindahkan sesuatu yang halal, maka akan menyebabkan agama ini menjadi mundur dan runtuh. Keruntuhan Islam salah satunya disebut dalam ayat dan hadis, ya, salah satunya hadis Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Kata beliau berdua riwayat Nabi, Allah akan salatallahu dzullan, Allah akan menjadikan umat ini tidak berkualitas, karena yang mereka konsumsi bukan sesuatu yang berkah, yang berkualitas, tapi yang haram. Juga akan muncul musibah di mana-mana. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya perzinahan, riba, transaksi yang non halal sudah menjadi kebiasaan, maka berarti mereka, umat itu telah menghalalkan semua bala dan musibah dari langit. Dan yang terakhir, Al-Quran mengatakan, jangan mengikuti tabiat Yahudi. Tabiat Yahudi itu apa yang Allah halalkan mereka haramkan, apa yang Allah haramkan mereka halalkan, apa yang Allah larang mereka lakukan, apa yang Allah perintahkan mereka tidak kerjakan. Fabizulmin minal ladzina hadu harramna alaihimut thayyibat. Dan selanjutnya, saya yakin ayat-ayat itu sudah kita dengar, dan ayat-ayat itu sudah kita lewati dalam tadarus kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini kita berikhtiar, kita berupaya untuk hanya mencari rizki dari rizki yang halal. Karena sebagai penutup kata Nabi, ada 3 ujian manusia dari sisi rizki. Pertama, akhdhuhu min ghairi hillihi, ia mencari dari sumber yang tidak halal. Kalau ini selamat, ada yang kedua, ini jebakan kedua. Wa infaquhu fi ghairi mahallihi, ia menggunakannya bukan pada tempatnya. Sudah dicari halal, tapi sayangnya tidak di placement pada portofolio, pada investasi, pada konsumsi yang halal. Kalau ini selamat, hati-hati yang ketiga, ini jebakan ketiga. Rizkinya halal, penggunaannya halal, tapi yang ketiga, dia tidak mengeluarkannya kepada orang-orang yang berhak sebagaimana Allah perintahkan. Dia tidak berzakat, dia tidak tergerak untuk banyak berinfak, bersedekah, berwakaf. Maka kata Nabi, ia termasuk orang-orang yang tidak selamat dunia dan akhirat. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا